ada yang hadir, teman-teman semua. Selamat malam, Mbak Waryanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya Mbak di kelas. Ya, selamat malam Mbak. Ini teman-temannya pada kemana ini? Suaranya kurang jelas. Sekarang sudah jelas belum Mbak? Sudah jelas belum Mbak? Gimana kabarnya Mbak Wari? Ya, insya Allah baik. Semoga senantiasa sehat semua ya. Sambil tunggu yang lain. Ini mungkin teman-teman masih pada ini ya, aktivitas ya. Ini Mbak posisi di mana ini sekarang Mbak Waryanti? Posisi tinggal di mana sekarang? Di Yilan. Di Yilan. Yilan itu mana Mbak? Taipei kah? Utaranya Taipei. Kalau naik MRT lain apa? Merah, merah, coklat, ya, Taiwan bagian timur utara. Saya belum pernah tahu. Berapa jam ya ke Taipei kalau dari tempat Mbak? Oh gitu, ya 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 ya. Kejaman ya. Beda ya Mbak sama Sinchu itu, beda ya.
Berarti sebenarnya ya sama dengan dari tempat saya ke Taipei pun sekitar 60 menitan juga gitu, Mbak. Selamat malam, Mbak Ayu. Ya, gimana kabarnya, Mbak? Baikkah? Ini Mbak Santi juga online. Selamat malam, Mbak Santi. Nampaknya kelas angkatan 2 ini yang setiap saat kehadirannya rajin ya ini aja ya, itu aja ya. Iya, selamat malam, Mbak. Oke, tinggal selangkah lagi ya, Mbak. Mudah-mudahan tetap semangat ya, pertahankan semangatnya sampai dengan titik darah penghabisan. Ya, saya yakin insya Allah usaha yang Anda lakukan saat ini pasti akan membawa hasil ya, amin. Kurang besar ya suaranya. Ini juga posisi seperti biasanya kok. Suara saya udah jelas? Sudah jelas apa belum ya? Mbak Ayu, Mbak Santi, kalau Mbak Waryanti tadi bilang belum jelas. Mbak Ayu gimana? Jelas? Mbak Waryanti masih belum begitu jelas? Ya, iya, iya masih belum jelas atau iya sudah jelas, Mbak? Kurang begitu jelas ya. Persoalannya di mana ya kira-kira? Kalau saya settingannya sudah seperti biasanya ini. Ya. Oke. Saya akan lebih keras sedikit, wes. Uh, Baik, teman-teman. Kemarin kita menyelesaikan kurang lebih soal sudah di 36 kalau nggak salah ya. Terus 37-nya juga sudah. Mungkin sekarang 38 ya. 38 sampai dengan terakhir ya. Itu nanti yang kita teruskan. Sama nanti kita ini coba ada latihan soal lagi. Terus sama nanti ada beberapa review yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini ya, uh, format penulisan surat undangan, surat resmi gitu-gitu ya. Terus sama ada kaitannya dengan uh, ini nanti gurindam ya. Iya Mbak Maya, selamat datang. Oke. Nah, ini ya kita lanjutkan ya. Nomor 38. Nomor 38 ini intinya tentang kata baku ya. Jadi ada beberapa penulisan istilah yang dicetak miring itu dianggap kurang tepat sehingga Anda diminta untuk membuat lebih tepat ya. Jadi ada yang sudah tepat dan ada yang ini belum tepat ya. Ini kongres ini G-nya double ya. Sementara yang baku yang seperti apa? G-nya satu ya, kongres ya. Kalau kongres itu biasanya umumnya ini bahasa lisan ya, bahasa lisan yang ditulis itu biasanya ini. Tapi yang baku adalah yang begini ya, kongres. Terus kalau profesi di sini sudah betul nggak? Ya pakai F ya, bukan pakai V ya. Terus wujud ini nggak baku, yang betul adalah pakai W ya, wujud. Kalau J yang umumnya diawali dengan J itu kurang baku juga. Yang baku adalah dari yang diawali Z ya. Kalau duniawi ya duniawi. Ya, jadi itu nomor 38. Jadi ini kaitannya dengan SKL kata baku ya. Nanti teman-teman dulu pernah saya berilis, tolong dilihat kembali. Selamat malam Mbak Julia.
Selamat malam Mbak Dwi. Ya, baik ya. Sekarang ini di SKL 14 ya. SKL-nya belum sempat saya upload ya. Mohon maaf sekali saya minggu-minggu ini agak-agak crowded sekali, tapi saya sudah tulisi. Saya punya hutang apa saja yang harus saya upload gitu ya. Nah, sudah saya tulisi dan pasti insya Allah akan segera saya sahur, akan segera saya uh, utangnya akan segera saya ini lunasi ya. Oke. Terus kemudian yang nomor 39 ya, misalnya ada lowongan begini ya, ada lowongan kerja begini, maka yang ditanya adalah kalimat pembuka surat ya. Kalau yang begini ini ada putusan kedaulatan rakyat, berarti iklan ini ditampilkan di mana ya kira-kira kalau ada begini? Ya, Waalaikumsalam Mbak Dwi, silakan. Kalau ada yang seperti ini, berarti iklan ini ditayangkan di mana ya? Atau istilahnya ditulis di mana? Di media massa ya, di koran gitu ya, di surat kabar gitu ya. Jadi kalau kita melihat ada suatu iklan ya, ada suatu iklan itu ditulis di surat kabar atau dimuat di majalah atau di koran atau di media cetak lainnya ya, maka ketika kita membuat surat lamaran ya, lebih tepatnya itu didahului dengan kata apa gitu ya. Nah, dari kalimat yang pembuka, dari contoh-contoh dari pilihan jawaban yang di sini ya, yang paling tepat adalah yang mana gitu. Ini ada diawali dengan bersama dengan surat ini ya. Bersama itu biasanya siapa yang bersama dengan surat ini? Karena dia tidak ada siapa-siapa, jadi kalimat bersama ini kurang tepat ya. Sesuai dengan iklan lowongan. Nah, sesuai dengan ini sebenarnya sah-sah saja dipakai, hanya tidak lazim ya. Sehubungan dengan ini juga umum juga ditulis gitu ya, tetapi ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih benar lagi sistematikanya. Menindaklanjuti iklan Bapak. Nah, kalau menindaklanjuti ini kan sebenarnya bukan masalah menindaklanjuti atau apa ya. Ini terkesan seperti kayak apa? Mengacu apa? Seperti ada komunikasi sebelumnya, padahal sebenarnya ini tidak ya, sehingga ABCD ini memang kurang tepat ya. Jadi jika misalnya teman-teman nanti mendapati yang seperti ini, maka yang lebih baku adalah atau yang lebih ilmiah adalah berdasarkan iklan ya, berdasarkan didahului dengan kata berdasarkan. Itu ya. Oke. Terus ini lagi perihal surat undangan ya. Ini kaitannya dengan surat kedinasan ya. Surat kedinasan ini kalimat yang lebih tepat yang mana gitu ya. Memohon kesediaan, sangat berbahagia jika saudara berkenan hadir, telah menjadi tugas saudara untuk hadir dengan mengucapkan puji syukur. Nah, ini kalimat isi ya. Jadi kalimat isi itu yang lebih bagusnya itu yang seperti apa, yang lebih tepatnya seperti apa. Ini ya, mengharap ya. Mengharap kehadiran saudara. Selamat malam Mbak Tia Musa. Ya, ini nomor 40. Nah, ini di SKL 15 ini ada menyunting kalimat dalam surat resmi. Ya, nah ini saya ingin sampaikan juga. Seringkali ada soal seperti ini ya. Kemarin-kemarin di versi-versi soal yang sebelumnya juga pernah kita jumpai. Ya, selamat malam Mbak Tia. Waalaikumsalam, Mbak Siti Aminah ya. Siti Aminah. Oke. Ya, yang hadir anggota resminya dari angkatan 2 ya. Ya ini kayaknya 7 sampai 8 orang ini ya. Mbak Waryanti, Mbak Ayu, Mbak Santi, Mbak Triamaya, Mbak Julia, Mbak Dwi, Mbak Tia Musa. Siapa satu lagi yang biasanya hadir ini? Satu lagi. Biasanya kan 8 ya, Mbak.
Moniah, Mbak Erni. Moniah, Moniah. Oh, Amung ya, Amung Muah ya. Amung Muah. Oke. Nah, ini teman-teman seringkali menjumpai yang seperti ini ya, menjumpai yang seperti ini. Nah, uh, ini secara ini ya, secara yang berlaku di dalam penggunaan sehari-hari, saya ingin sampaikan ada beberapa ini ya, ada beberapa kayak semacam gaya ya, ada beberapa gaya. Nah, dari sekian banyak gaya itu nanti, maksud saya ketika di soal pilihlah yang lebih lebih bersifat formal ya. Ini saya sampaikan, ini sebagai contohnya seperti ini ya. Uh, Misalnya ini ya, kayak ini sebuah surat yang berisi ini surat formal ya, intinya perihalnya mengenai undangan untuk guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk hadir dalam pertemuan MGMP ya. Nah, perlu Anda perhatikan ya, salam pembuka gitu ya, terus kemudian ini isi, terus kemudian ini adalah detail dari acara ya, atau detail dari kegiatan yang ingin dilaksanakan ya, baru kemudian diisi dengan penutup, dan ini ada tanda tangan ya, tanda tangan yang mengundang ya. Jadi kalau Anda kembali melihat sebuah unsur dari surat ya, surat khususnya surat yang resmi ya, surat yang resmi, maka komponennya adalah begini nih ya, kop surat ya, terus kemudian ada nomor lampiran perihal, terus kemudian tanggal dibuatnya ya, terus kemudian ditujukan kepada siapa dan di mana gitu, baru kemudian didahului dengan kata salam pembuka ya, dengan hormat dan salam sejahtera, ini termasuk yang komponen salam pembukanya atau pembukaannya, kemudian ini isinya, dan ini adalah detail dari isi, terus kemudian yang ini penutup, dan yang ini adalah siapa pengundangnya ya, baik sekretaris maupun ketuanya ya. Nah, saya ingin nanti Anda mencoba memperhatikan apa perbedaan surat yang ditulis di halaman pertama ini dengan yang berikutnya. Nah, ini sama, ini tentang undangan, tapi yang menulis instansi yang berbeda ya. Instansi yang berbeda, ini pun sama, apa istilahnya komponennya kurang lebih sama ya. Hanya tidak ada salam pembuka di sini, terus kemudian ini isi, dan ini penutup, dan ini yang membuat, terus ini ada semacam tembusan ya, ini bisa ditulis atau tidak, terus kemudian sama, ini pun sama ya. Jadi kurang lebihnya ketika menulis surat resmi adalah komponen-komponennya seperti itu ya. Nah, apa yang istilahnya sedikit membedakan satu sama lain ini kira-kira teman-teman? Ini yang saya katakan bahwasanya perbedaan gaya dalam menulis, khususnya gaya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan instansi formal pun itu masih cukup berbeda dan beragam ya, dan hanya di kalangan istilahnya betul-betul lingkup tim bahasa Indonesia atau istilahnya komunitas bahasa Indonesia itu yang menggunakan versi yang mungkin dikatakan yang paling bakunya atau paling benar, paling ininya, yang istilahnya mendekati esensi dari bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ketika misalnya menulis dalam menulis surat seperti ini, surat formal begini. Misalnya ini ya, menindaklanjuti program MGMP Bahasa Indonesia yang telah kita susun, dengan ini kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada pertemuan MGMP Bahasa Indonesia Kota Bogor pada. Nah, terus ini koma ya, diikuti dengan koma, dan ini apa yang ditulisnya di sini. Hari, pukul, tanggal, dan tempat agenda ini ditulisnya adalah dengan huruf kecil ya. Alasannya adalah di sini adalah menjelaskan dari detail dari kegiatan yang yang hendak dilakukannya ini. Jadi dia menjelaskan dari komponen dari bagian ini ya. Dan
baru kemudian yang ininya adalah titik dua, terus spasi, terus baru diawali dengan huruf besar untuk ini ya, istilahnya untuk hari, terus kemudian karena ini singkatan, terus kemudian ini jalan, ini semuanya ditulis dengan huruf besar ya. Nah, bedakan dengan yang di sini teman-teman. Ini adalah beberapa contoh yang sangat lazim penggunaannya dalam sehari-hari ya. Tetapi mungkin sebenarnya ini adalah secara konteks penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mungkin kurang mendekati yang baik gitu loh. Istilahnya tidak yang kebenarannya itu tidak absolut seperti yang mungkin sesuai dengan EJD gitu ya. Nah, ini. Jadi penggunaan seperti ini pun sangat lazim terjadi ya, sangat lazim terjadi. Artinya adalah banyak sekali variasi ketika misalnya penulisan ya, yang di sini ditulis dengan huruf besar ya, yang di sini sama huruf besar semua di awal kalimat kapital ya, yang ini pun sama dan ini tuh sangat diterima secara lazim dan umum gitu ya. Nah, itulah yang saya katakan dalam penggunaannya saja sehari-hari ragam ya. Ini kaitannya dengan ragam ya. Jadi ragam penggunaan bahasa ini ya, ragam penggunaan bahasa Indonesia ini sangat bervariasi macamnya ya. Jadi ada di komunitas, tergantung dari komunitas penggunanya, salah satunya seperti itu. Meskipun sama-sama ragam resmi gitu ya, tetapi kadangkala komunitas guru bahasa sama komunitas misalnya komunitas profesional kesehatan, profesional ekonomi, akuntansi itu pun mungkin sedikit menggunakan gaya atau ragam bahasa yang sedikit berbeda. Nah, kembali terkait dengan ini semua, teman-teman, ketika misalnya nanti teman menghadapi soal yang seperti itu, maka gunakanlah versi yang ini, artinya yang istilahnya adalah yang apa ya, yang dikatakannya adalah ragam yang lebih mendekati ke EJD ya. Jadi versi yang versi yang istilahnya yang lain-lainnya ini ya, jika selagi misalnya ada pilihan yang seperti ini, maka pilihlah yang ini ya, yang istilahnya di sini yang huruf kecil ya. Terkait dengan beberapa macam ragam-ragam itu tadi ya. Dan misalnya di sini, menyuntik kalimat dalam surat resmi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan lamaran untuk mengisi lowongan kerja tersebut ya. Bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini siapa yang dimaksud? Ini ya namanya sekian, namanya begini. Nah, karena ini pilihannya, iya Mbak Wari, datang tak dijemput ya Mbak, pulangnya tak diantar ya Mbak. Teman-teman, kembali ya saya katakan tadi dari berbagai macam ragam-ragam tadi itu yang digunakan dalam konteks bahasa Indonesia yang untuk katakanlah untuk yang seperti halnya ketika ada di soal-soal yang seperti ini itu lebih mengacu pada ragam bahasa yang seperti ini ya, artinya yang ditulis oleh kaum komunitas bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan EJD ya. Yang ragam yang mungkin versi yang ragam yang lainnya itu mungkin untuk tidak di istilahnya adalah berlaku lazim, tetapi tingkat ininya ya, tingkat kesesuaian dan EJD-nya itu mungkin kurang ya. Jadi jika yang seperti ini maka teman-teman kembali saya ini kan ya, jika ada pilihan yang seperti ini kan pilihannya memang dimulai dari huruf kecil semua ya, maka teman-teman bisa perhatikan ya. Untuk nama selalu yang didahului kapital adalah hanya huruf depan ya, huruf depannya. Kalau yang ini kenapa kok salah? Karena ini ditulis kapital semua ya, dan ini tidak ada komanya. Enggak Mbak,
datang tidak diantar, pulang tidak keliru ya Mbak, itu bukan jahi langkung, bukan, tapi tadi loh ya, Waryanti tadi kan datangnya pamitan ini ya, dan berangkat sendiri gitu loh ya, baliknya juga datang sendiri ya. Terus kemudian, nah ini ya, untuk penulisan gelar ya, sebenarnya kalau untuk penulisan gelar ini yang betul gimana ya? Misalnya Nanang Himawan SE, yang benar itu gimana ya? Coba tulis nama Anda semua masing-masing dengan gelar yang Anda inginkan di sini, di chat. Coba bagaimana cara menulisnya? Coba mungkin misalnya sama-sama gelarnya adalah bisa pakai SE, SH, terus kemudian SAG bisa mungkin, SPD mungkin, SPD apa? Sepeda. Misalnya Mbak Waryanti, apa? Apa gelarnya yang diinginkan? Oh gitu ya, nggak dapat sinyal ya Mbak, nggak dengar suara saya Mbak Santi. Perhatikan penulisan gelar ya, perhatikan penulisan nama dan gelar. SPD gitu Mbak. Coba Mbak Dwi sama namanya Mbak, sama nama lengkapnya Mbak. Iya, sama nama lengkapnya. Masing-masing coba ditulis di chat itu. Mbak Siti Aminah SAG. Ya, ayo coba. Misalnya itu bagaimana itu? Harun Abdullah SHMM. Bagaimana? Mbak Siti Aminah SAG. Dwi Maryuni SPD. Terus yang lain? Coba yang lain. Mbak Waryanti apa Mbak Waryanti? Gelar yang diinginkan. Tiramaya SPD. Santi SE. Oke, Mbak Ayu mana Mbak Ayu? Mbak sama Mbak Julia belum submit, belum nulis. Siti Aminah SAG. Mbak Ayu belum submit. Mbak Waryanti SH.
Kalau mau menulis ini penulisan nama dan gelar ya, ini teman-teman setelah nama itu diikuti dengan apa? Misalnya saya menulis nama saya, oh ini caps lock semua. Nah, diikuti dengan koma ya, habis koma terus kemudian baru spasi ya. Terus kemudian misalnya gelar saya adalah SPD. Maka nulisnya SPD bagaimana? S titik P besar D kecil titik. Ya. Jika saya punya gelar itu S2 misalnya, maka saya akan ikuti dengan gelar S2 saya, maka habis titik terus kemudian koma baru spasi lagi terus kemudian misalnya M titik kes. Misalnya saya punya gelar lagi di belakang ada ini PSD ya, misalnya gelar untuk doktor ya, untuk S3 ya misalnya. Seperti itu ya. Jadi antara gelar satu dengan gelar lainnya itu adalah titik, kemudian jika ada lagi maka baru koma ya, kemudian huruf besar lagi gitu ya. Nah, jika misalnya ada gelar di awal, misalnya profesor ya, misalnya profesor titik ya. Nah, langsung spasi terus kemudian nama. Jika ada profesor terus kemudian gelar dalam negeri adalah umumnya doktor ya. Doktor titik, nah baru ya seperti itu. Ini yang kalau misalnya sudah ada dokter maka gelar S3-nya nggak ada. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan adalah ada yang sudah berlaku ini ya sesuai dengan ketentuan ya. Misal kalau SPD itu selalu adalah S titik P besar D kecil gitu ya. Dan misalnya kalau SE maka seperti misalnya tadi Ayu, S. Ini salah ya. Yang betul adalah Ayu, S titik E titik. SH Santi. Misalnya ada lagi gelar notarisnya. Nah, seperti itu ya. Teman-teman pengen nggak punya gelar di belakang namanya? Atau gelar di depan? Misalnya, Dokter Hajah Santi, SE. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada yang sudah berlaku iya, pengen jadi pengusaha, enggak apa-apa. Bisa, Mbak, bisa. Tapi jika Anda punya label ketika tanda tangan misalnya tanda tangan di surat kuasa gitu kan ini, Mbak, lebih keren nampaknya. Nah, ini betul ini betul Mbak Wari, betul Mbak Ayu, betul Mbak Tira Maya. Nah, ini Mbak Tira Maya. Ini koma, ini spasi dulu lagi Mbak. Ya, koma spasi dulu. Nah, untuk seperti gelar SAG, seperti apa nulisnya? Misalnya gini Mbak, Siti Aminah, koma, SAG. Nah, seperti itu ya. Jadi, istilahnya ada yang tidak selalu huruf besar semua. Misalnya Lucky, misalnya ya, Lucky S sarjana psikologi. Nah, SPSI ya. Jadi nulisnya sesuai dengan yang sudah berlaku sesuai ketentuan ini, sesuai dengan ketentuan dari tiap-tiap organisasi gitu ya. Tiramaya, MT, MSc. Berarti sarjananya 2 kali ya, Mbak? Gelar ini pakai spasi, Mbak Tiramaya. Mbak Maya, setelah namanya Anda, maka harus pakai spasi. Tiramaya, koma. Nah, spasi dulu ya. MT, Magister Teknik. Nah, ini berarti Magister Teknik ini ya. Magister Teknik titik koma. Nah, titik koma dulu, Mbak.
baru kemudian M.SC. Nah, jika misalnya Mbak masih ada gelar lagi berikutnya masih koma lagi gitu ya, tapi kalau sudah berakhir titik gitu. Coba semuanya sama tulis gelar yang di depannya. Coba masing-masing tulis nama gelar di depannya, tulis semuanya profesor, doktor, namanya Anda siapa sama gelar di belakang. Kalau gelar master sama kayak tadi Mbak, ini gelar master ini. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya Tia Mosa, anggap saya gitu ya, namanya Tia Mosa. Gelarnya Anda S.Pesi. Gelar S2 Anda M.Sc. Tulis saja M.Sc. Nah, ini gelar ini sudah pemberian dari organisasi keilmuan yang ini meluluskan Anda ya. Umumnya ini berlaku universal, artinya adalah sudah ada ketentuannya. Misalnya kalau sarjana teknik ya pasti akan ST. Nah, gitu. Kalau SE seperti itu. Terus kemudian ini berlaku universal ya, artinya adalah tidak semuanya seenak kita sendiri kita singkat ya. Misalnya sarjana sains atau misalnya sarjana ini sosial ya, nah, seperti ini. Betul, Dr. Dwi Waryuni, SPD. Belakangnya Mbak, belakangnya SPD ini ada titiknya Mbak. Ada titik, betul, gitu ya. Ayo coba sekarang tambahi Prof Mbak. Profesor Dr. Ayu Anggitasari, SPD. Betul Mbak. Mbak Ayu Anggitasari SPD. Ini kan gelar S1, ini gelar S3 Anda. S2-nya Mbak, tulis Mbak, tambah S2-nya Mbak. Umumnya kalau misalnya mau menulis begini ya, kok kepanjangan gelar saya, yang nggak ditulis itu justru yang gelar S1-nya, yang S2-nya yang harus ditulis. Jadi ingin misalnya menyingkat salah satu gitu ya, maka yang gelar yang nggak ditulis itu yang S1 ya. Jadi misalnya coba ulang Mbak Ayu. Profesor Dr. Ayu Anggitasari, ini MPD Mbak. Mbak Julia. Profesor Dr. Santi Siti Nurlaili, MPC. Betul. Mbak Santi, ini setelah doktor titik ini spasi Mbak Santi. Ya. Jadi doktor titik spasi. Mbak Tia, Mbak Siti Aminah, SAG-nya sudah betul ya. Ini komanya langsung mepet Mbak. Mepet dengan AG ya. Terus ini ada spasi Mbak. Jadi S titik AG. Koma gitu Mbak. MSC, SC-nya ini Mbak, pisah. M titik SC. Yang biasanya nggak ada kecilnya itu biasanya MM. MM pun nulisnya nggak bisa begini. M titik M. Magister Manajemen. Ya, terus Mbak Maya, Mbak Tira Maya, profnya huruf besar Mbak. Huruf besar, terus hajah. Hajahnya ini J-nya kecil ya. Ini kecil atau besar ini ya. MT, MT, ini T-nya kurang titik baru koma Mbak. MSC-nya sudah betul. Ternyata ribet ya menulis gelar itu ya, tetapi itulah yang baik dan benar yang seperti itu ya. Coba ulangi satu kali, submit lagi dengan semuanya pakai profesor, doktor. Jadi saya ingin menulisnya adalah saya ingin Anda menulis nama gelar Anda, bisa menulis gelar yang ada di awal nama dan di akhir nama. Coba semuanya pakai gelar S1, S2, terus kemudian pakai doktor, boleh, terus profesor. Ribet Mbak, iya ribet. Apalagi sekolahnya ya Mbak, nulis gelarnya aja ribet ya Mbak.
Profesor Dr. Ayu Anggitasari, SPD, MPD. Betul, 100. Mbak Ayu 100. Siapa lagi yang mau dapat 100? Profesor Dr. Siti Aminah, SAG, MSc. Mbak, belum 100, mungkin 98, Mbak. Karena di sini habis profesor ini adalah titik, Mbak. Bukan koma, Mbak. Untuk S1 4 tahun sampai 5 tahun ya, secepat-cepatnya 4 tahun ya. S2 2 tahun ya. S3 itu paling cepat 3 tahun 3 sampai 4 tahun. Berarti kemungkinan ya 4 tambah 2 6 ya 10 tahun, Mbak. 9 sampai 10 tahun. Profesor Dr. Santi Siti Nurlaili, SPD, MHI. Apa, Mbak? MHI apa, Mbak? Magister Hubungan Internasional ya? Iya, Mbak, rata-rata lulusan S3 tuh ya 45-an, Mbak, memang. Master Hukum Islam. Hmm, Master Hukum Islam. Ya, 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 sih. Kalau Master Hukum Islam, saya cek dulu di kamus ya, Mbak, sebentar. Magister Hukum Islam itu begini, Mbak Santi nulisnya. M.HI gabung. Gini, Mbak. Profesor Dr. Tiramaya, MT, MSc. Betul 100, Mbak Tiramaya. Gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu teman-teman tahu ini yang salah yang di mana ini gitu. Ini yang salah apa? Iya, Mbak, S3 sampai belum nikah ya. Iya, iya, ya memang kadang-kala ada yang gitu, Mbak. Teman-teman saya yang ada di Jember itu belum mau berangkat sekolah S3 karena belum mendapatkan jodoh. Jadi mau dapat jodoh dulu sebelum berangkat S3 karena katanya kalau sudah lulus S3 nanti nggak ada yang mau karena sudah pada tua. Ya, jadi teman-teman bisa ya mengkoreksi di sini ya. Mengkoreksi di sini ya. Jadi ini yang betul apa? Tapi ini kan lazim ya kita ternyata pernah tulis ya SE gini aja gitu ya. Ternyata ini yang kurang sesuai dengan kaidah bahasa EYD ya, kurang sesuai ya. Ah, tuh. Terus kemudian gitu ya. Jadi kalau ada penulisan gelar yang seperti itu ya. Mungkin itu tadi ini bisa cukup membuat teman-teman nanti ini bisa menstimulus ya, barangkali nanti setelah ini pengen lanjut ke S1-nya atau paling tidak bisa menulis gelarnya ini dengan benar gitu. Ini teman-teman pada single semua ya, Mas Ian ya. Ya, 8 orang yang di sini, 7 orang yang hadir ini semuanya pada single semua ya. Rata-rata pada ini, pada kelahiran tahun berapa ya kalau boleh tahu? Mungkin adik-adik saya jauh ya. Uh, Mbak Wari ya, Mbak Wari sudah berputri satu, Mbak Tia juga iya. Ini mungkin rata-rata usianya 86, kelahiran 88, 87 gitu ya? Atau berapa ya? Oh, 90 Mbak Julia ya.
Oke, ya 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 ya, ya Mbak Santi. Heeh. Ini rata-rata ini ya, yang belum menikah rata-rata kelahiran 96-an ya berarti ya, 8 90 ya. 90, 86. Oh ya, sementara sepantaran adik saya jauh. Kalau saya sama kayak Mbak siapa tadi? Sebentar saya cek. Saya sama kayak Mbak Tira Maya. Sepantaran sama Mbak Maya saya. Oke, baik. Tapi ini ya, tidak usah pedulikan umur ya. Umur itu hanya angka ya. Yang penting jiwa kita selalu muda dan ini ya, tetap semangat dan tetap punya spirit ya sampai jauh ke depan untuk menggapai cita-cita apa yang ingin kita raih ya. Jangan pedulikan angka ya. Itu hanya ini. Jangan pedulikan umur ya, itu hanya angka-angka saja. Nah, baik ya, kita lanjut ya. Jadi ini yang betul seperti itu. Sekarang SKL 16 menulis judul sesuai dengan IJD ya. Ini kemarin tata tertib atau istilahnya penulisan ya betul ya Mbak ya. Yang penting kalau jalan sama anak kayak adik dan kakak. Betul 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 betul. Nah, suara saya ini masih bisa didengar? Iya, itu berarti yang nggak mendengar apa ini ya problem di ininya ya, apa di suara di ininya, laptop atau di smartphone-nya. Baik, kita lanjut ya nomor 42. Oh iya, sinyalnya ya. Nomor 42 ini judul sesuai EYD. Nah, ini judul ini dari setiap kali tipe soal selalu ada ya. Jadi nanti teman-teman harus betul-betul ini apa pahami sehingga nanti sesuatu yang mungkin sudah sering keluar ini jangan sampai salah gitu ya. Ini yang nggak benar yang di mana? Yang nggak benar hanya istilahnya yang semuanya diawali dengan huruf kapital ya, kecuali kata sambung ya. Nah, ini kan di ya, di-nya ini. Dan tanpa titik ya. Oke, kalau untuk judul ini ya tidak tidak ada masalah ya. Coba misalnya Anda ingin menulis sebuah novel, apa judulnya? Coba tulis Mbak, masing-masing. Jika misalnya Anda diberi kesempatan untuk menulis sebuah novel, judulnya apa kira-kira? Coba tulis. Mbak Wari apa kira-kira? Misalnya Anda diberi yang ada kata sambungnya Mbak Wari. Yang ada kesempurnaan cinta. Waduh, yang lagi rindu ya. Aku dan Tuhanku. Oke. Aku dan Tuhanku. Oke. Kunya nyambung ya, Mbak Santi? Ikhtiar cinta dalam doa. Itu betul, Mbak. Tapi doa itu apa yang keliru ya? Coba Mbak perhatikan, Mbak Tia. Doanya apa yang keliru ya? Apa yang nggak pas gitu, Mbak? Bahagia dan duka. Oke. Betul, bahagia dan duka ya, Mbak. Nggak ada tulisannya selama di Taiwan gitu, nggak ada ya, Mbak Bari. Komanya, iya, itu bukan koma bawah ya, Mbak ya. Coba ulang, Mbak Tia. Cinta di penghujung usia. Waduh, mantap ini. Kok penghujung usia tuh, Mbak? Penghujung usia itu bagi yang sudah umur 60 terus jatuh cinta lagi tuh mungkin ya. Itulah apa ini ya, Mbak? Ini yang lagi ada di dalam hati kita ya. Yang kadang-kadang spontanitas begini inilah yang sedang kita rasakan ya.
Mbak Ayu, istana kecilku dan keluargaku. Istana kecilku dan keluargaku. Istana kecilku dan keluargaku. Istana kecilku mengacu ke siapa? Keluargaku siapa? Istana kecilku itu mungkin ini ya, keluarga kecil kita ya. Keluargaku itu keluarga yang bukan kecil ya, keluarga yang kita punya saudara gitu ya, saudara-saudara yang lain ya. Oke. Kunya itu nempel apa enggak ya, Mbak? Ah, betul, gitu Mbak Tia. Ikhtiar cinta dalam doa. Mbak Dwi belum submit judulnya. Kalau misalnya mau ngarang novel, apa judulnya Mbak Dwi, Mbak Julia? Ya, jadi sudah bisa semua teman-teman nulis surga yang dirindukan. Oke. Dirindukan, dirindukan. D-nya di sini kecil, rindukannya ini gimana ya? Surga yang dirindukan. Di itu kesannya adalah menunjukkan kata tempat ya. Jadi bisa dipisah kalau dia itu misalnya surga yang di sana misalnya gitu, itu sambung ya. Ini pun sebenarnya dirindukan di sini, R-nya nggak huruf besar itu gitu. Misalnya sama misalnya kayak begini. Nah, yangnya ini huruf besar apa huruf kecil? Nah, gitu ya. Jadi dirindukan di situ itu tidak tepat karena dia di situ posisinya bukan bukan tempat, Mbak. Jadi itu sebenarnya dirindukan di situ tuh dia ini satu rangkaian. Ya, kadangkala ini apa? Kadangkala apa gampang-gampang susah ya menulis imbu apa istilahnya seperti kata hubung, kata sambung gitu. Oke ya. Nah, terus kemudian skala 17 ya. Tema karya tulis. Ini kalimat latar belakang yang sesuai dengan tema itu adalah apa? Mengapa kok seseorang menulis pengaruh disiplin terhadap prestasi belajar gitu ya? Karena ini apa banyak apa ini mungkin ini fenomenanya dilihat banyak prestasi belajar siswa itu rendah karena rata-rata tidak mau belajar karena tidak disiplin ya seperti itu. Ini kalimat rumusan masalahnya apa gitu ya? Apa pengaruh disiplin terhadap prestasi belajar? Nah, ini tinggal mengembalikan lagi ke sini ya. Judul pertanyaannya apa ini? Nah, ini nomor 45 melengkapi larik puisi dengan kata kiasan ya. Kata petang, ini pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Berarti kan ini ya pagi tadi diumpamakan dengan masa muda ya atau masa yang masih cukup muda ya. Sedangkan petang itu sudah hampir menjelang gelap kan ya.
Jadi ibaratnya adalah masa sudah mendekati masa ini tua atau masa senja. Tapi ini salah karena suasana. Kalau masa itu mungkin betul ya. Nah ini majas. Nah, masih ingat majas? Masih ingat majas? Tolong dibuka lagi. Dulu yang pernah sudah saya tuliskan majas-majas dulu itu. Ya, saya masih ingat dulu masih yang saya tuliskan adalah majas perumpamaan ya. Ini ada satu bait puisi. Maka kuberikan separuh usiaku, tapi pelangi dalam hatimu semakin apa? Kita pilih yang belakangnya adalah sama-sama U ya. Tinggal pilihannya adalah C sama D ya. Nah, ini kan intinya agak-agak ini ya agak kontra ya. Intinya adalah seseorang yang penuh harapan ya, penuh harapan tetapi tidak mendapatkan harapan itu karena orang yang dimaksud apa istilahnya karena yang di orang lain yang dimaksudkan itu dia tak memberikan setetes harapan gitu ya intinya gitu ya. Sehingga sebenarnya C sama D ini hampir-hampir bisa jadikan pilihan, tetapi kita kembalikan lagi pada definisi majas personifikasi. Ayo, apa artinya majas personifikasi kemarin? Apa itu? Kemarin sudah saya tuliskan yang di situ. Apa itu majas gitu loh ya, ada hiperbola, ada itu gitu ya. Personifikasi, person dari ada kata personnya. Jadi intinya adalah istilahnya suatu majas atau ini ya, suatu kayak bahasa ya, majas atau istilahnya yang tapi khususnya adalah memberikan sifat-sifat manusia itu pada benda mati ya. Pudar dan biru itu kan sebenarnya ini apa benda mati ya. Tapi itu dikenakan pada ini apa manusia, sifat-sifat manusia ya. Jadi itu personifikasi. Tolong dibuka ya, mau dibuka kembali. Nomor 47 ini ada dialog, terus kemudian ini apa suruh mencari jawabannya ya. Nomor 48 menentukan kalimat resensi ya. Ini ada masih ingat resensi itu apa? Teman-teman, resensi itu adalah memberikan penilaian ya, memberikan penilaian baik dari kelebihan atau keunggulan dari sebuah karya sastra ya. Kelebihan atau kekurangannya sehingga pembaca itu ada suatu ringkasan gitu ya untuk pada akhirnya memilih atau membaca atau tidak gitu ya. Nah, ini kalimat kritik. 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, sebuah cerpen karya Umar Khayyam. Hal yang diceritakan merupakan potret suasana batin. Alur cerita tidak jelas, hanya berupa serpihan kejadian yang tidak menunjukkan perkembangan kejadian. Kalimat kritik yang sesuai dengan penjelasan karya fiksi tersebut adalah apa? Ya, misalnya Anda diminta, misalnya di sini hasilnya adalah seperti ini, maka kalimat yang mungkin Anda bisa istilahnya analisa yang bisa Anda sampaikan atau kekurangan yang bisa Anda sampaikan itu adalah termasuk yang disebut kalimat kritik ya, untuk agar ini menjadi lebih baik gitu ya, atau istilahnya kekurangannya di sini di apa, maka itu yang diungkapkan dengan kalimat ya. Ini
kutipan esai ya, kutipan esai. Di sini yang dimaksudkan apa ya? Ini yang kemarin saya bilang SKL-nya 1 sampai 22 ya. Nanti mudah-mudahan ada ringkasannya ya, segera bisa saya buatkan sehingga nanti bisa membantu teman-teman untuk belajar ya. Oke, baik. Itu ya, itu untuk yang tryout pertama ya, latihan soal yang itu. Sekarang ada lagi yang di sini ya, nanti ini sama kita lanjutkan Senin ya. Nah, ini barangkali teman-teman bisa untuk membacanya. Ini bisa jelas atau terlalu besar ya? Nomor 1 apa ya teman-teman? Nomor 1 apa ya? Nomor 1 B. Ada yang lain? Ya, betul ya. Di situ keistimewaannya adalah dia ini ya sangat menyayangi keluarganya hingga sampai dia memilih itu ya mengundurkan diri ya karena berbeda karena long distance dia sampai mundur hanya untuk demi keluarganya ya. Jadi nomor 1 adalah B, betul. Nomor 2 nomor 2 apa ya? Iya Mbak, betul nomor 1 B Mbak. Ya teman-teman saya mau tanya, kalau misalnya saya mengupload bahan di sini, apakah teman-teman bisa mendownloadnya atau tidak ya? Tidak ya? Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya Mbak, terima kasih. Ya, nanti insya Allah secepatnya bisa saya upload ya. Nomor dua apa ya itu ya? Eskalasi harga pangan dan pertanian sampai 3 kali lipat selama 3 tahun terakhir. Hal ini memang cukup meresahkan, tidak terkecuali bagi Indonesia. Nomor 2, E. Kenaikan. Ya, semuanya jawab E. Nah, ini teman-teman memang kalau membaca ininya ya, ini kan pasti kaitannya kenaikan harga pangan yang sampai 3 kali lipat, itu ya, betul ya, betul. Kalau ekskalasi itu sendiri dalam secara kamus besar bahasa Indonesia, artinya adalah sebenarnya pertambahan dan kenaikan, gitu ya. Jadi andai kata nanti di sini beda kalimat, beda kalimatnya ya, eskalasi di sini misalnya artinya adalah bukan kenaikan, maka dia bisa bermakna pertambahan. Tapi kalau di sini memang lebih tepatnya adalah kenaikan ya. Seperti itu. Tapi dalam arti kamus bahasa Indonesia sendiri bisa berarti pertambahan dan atau kenaikan ya. Nomor 3 sekarang. Termasuk opini.
Nomor 3 apa ya? Opini penulis, itu yang ditanya, opini penulis dalam kutipan tajuk rencana ya. Kembali lagi tajuk rencana keluar ya. Mana yang kalimat opini, mana yang kalimat fakta. Kalau seperti itu, maka yang jelas-jelas akan merupakan opini yang mana ya? Yang pasti pertama kali merupakan opini. Nomor 3 C. Nomor 2-nya kesadaran tentang kebinekaan mesti disertakan kembali. Itu bukan opini, itu opini bukan ya. Kesadaran nomor 2. Nomor 2 kesadaran tentang kebinekaan mesti disegarkan kembali. Ada kata mesti ya. Terus kalau nomor 3, bukankah kita memiliki lebih dari 13.000 pulau bla 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 bla. Nah, itu menunjukkan ada 13.000 pulau, 250 bahasa, itu kan fakta ya. 4, sebenarnya gambaran itu secara jelas sudah menunjukkan bahwa kita hidup di ruang yang diliputi pluralitas. Nah, itu juga fakta ya. 3 sama 4 itu fakta. Realitas itu sepatutnya terus menyadarkan untuk tidak bersikap dominan-dominanan. Nomor 6, bukankah kita bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu? Nomor 6 itu fakta ya. Jadi pilih yang fakta dulu mana, berarti sisanya itu yang opini gitu ya. Berarti yang mana? Nomor 3. 3C ya. 1, 2, dan 5. Kita kira-kira coba kalau dilihat dari kalimatnya, dari katanya, mana yang cenderung menunjukkan dia itu kalimat atau istilahnya opini. Coba yang untuk pernyataan kalimat 1. Kata yang mana? Ini sekilas ya. 80 tahun sama pemuda, ini kan fakta sekilas ya, sekilas gitu. Tetapi di sini ada patutlah kita jadikan ya, patutlah. Terus kemudian ini ada kata apa? Ada mesti ya. Terus kemudian ini jelas fakta, fakta. Terus kemudian nomor 5, sepatutnya ya, ada sepatutnya. Nah, ini persepsi seseorang ya. Oke, betul. Nomor 4, Mbak, sekarang. 4. Nah, ini kembali lagi ya, Anda disuguhi atau istilahnya Anda ditampilkan sebuah tabel. Sebuah tabel. Ingat kemarin sebelum baca tabel, pastikan Anda tahu dulu judul tabel ini dibaca ya. Ini penting. Oh, ini maunya adalah pertambahan penduduk berdasarkan selisih arus mudik dan arus balik ya dalam jumlah jiwa. Kemarin ingat juga bahwasanya ketika di soal boleh dicoret-coret sehingga Anda boleh menganalisis ini semua ya. Anda boleh menganalisis. Kecenderungannya, trennya, tren arus mudiknya ini selalu lebih rendah dibandingkan arus balik ya. Ini trennya ya. Kecenderungannya angka-angka yang di kolom ini lebih rendah daripada yang di sini. Sehingga karena yang mudik itu lebih sedikit dibandingkan dengan arus baliknya lebih banyak, maka dikatakan di situ ada pertambahan di tempat yang dituju kan gitu ya. Misalnya ini yang dimaksud di Jakarta. Yang mudik sekian. Yang mudik adalah jumlahnya 273 misalnya. Tapi yang balik 801, ini saya ambil 3 digit terakhirnya. Maka ini dikatakan adalah pada akhirnya banyak pertambahan penduduk yang datang ke Jakarta kan seperti itu ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa nih gitu.
Pilih yang pasti jelas salah dulu, apa yang mana? Nomor 4 apa ya berarti ya? Ya, teman-teman masih bisa dengar suara saya? Nomor 4 apa kira-kira? Dari tabel, mana yang menjadi kesimpulan? Masih bisa mendengar suara saya, Mbak Ayu, Mbak Tira Maya, Mbak Julia, Mbak Dwi, Mbak Tia Musa? Iya. Nomor 4 mana ya? Bagaimana Anda menyimpulkan tabel ini? Ini kalau misalnya pertambahan penduduk pasca Lebaran di Jakarta, ini kan semuanya kalimatnya diawali itu ya. Tinggal yang membedakan adalah kalimat pernyataan kata-kata terakhir dari tahun ke tahun menurun. Berarti kalau ada pertambahan penduduk ya, maka yang perlu kita amati adalah tabel mana atau kolom yang mana yang menjadi titik tekan kita, yang menjadi titik perhatian kita. Geser sedikit ya, saya nggak bisa caranya geser ya. Gimana ya? Coba. Saya kecilkan aja, tah? Iya. Atau kekecilan? Ya, oh ya. Nah, sekali lagi kalau misalnya di sini kesimpulannya adalah di sini semuanya yang diminta adalah pertambahan. Berarti kita nggak usah buang-buang waktu untuk melihat yang lain ya. Setelah tadi sekilas analisisnya adalah oh ini tahun, terus kemudian oh ini arus mudik, arus balik, maka kita perhatian kita lebih banyak ke kolom yang paling terakhir ini ya, ke arah kolom pertambahan. Amati aja yang di sini trennya seperti apa ini sebenarnya. Dari tahun 2002 sampai 2007 cenderung bagaimana? Mbak Tian jawab A. Dari tahun ke tahun cenderung menurun. 2002 231.000, 2003 204, 2004 190 dan seterusnya semakin kecil ya, sampai ke 2007 semakin kecil ya. Berarti dari tahun ke tahun memang menurun ya, memang menurun. Tetapi di sini ada juga yang menurun ini. Nah, ini ada pernyataannya kalau meningkat ini pasti jelas salah ya, yang ini jelas salah ya, yang B. Terus kemudian di sini ada rata-rata 10%. Nah, kita harus cek dulu betulkah menurun tapi 10% gitu. Jangan-jangan C ini betul gitu. Kalau yang D ini pertambahan penduduk pasca Lebaran Jakarta sebabkan adanya perubahan jumlah arus mudik. Perubahan jumlah arus mudik. Sebenarnya yang berubah itu adalah arus baliknya yang terlalu banyak ya. Nah, ini salah. Pertambahan penduduk pasca Lebaran di Jakarta disebabkan arus balik selalu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, selalu meningkat. Nah, tidak selalu. Buktinya ada yang meningkat, ini menurun kembali. Jadi ya, jadi ini salah. Seandainya dia itu, maka ini juga akan betul gitu ya. Tapi di sini karena ada angka yang habis 2.000, jadi 3.000 terus kembali ke 2.000 gitu ya. Ini maka salah.
Nah, cek ini 10% nggak? Caranya gimana? Caranya diselisih ya, dikurangi ya, 231 dikurangi 204 ini. Berapa selisihnya? Selisihnya kurang lebih 26.698. Nah, kalau 26.000 kan lebih dari 10% itu kalau dari angka 231. Ya, berarti ini ya, apa istilahnya lebih dari 10% itu ya. Rata-rata 10%, jadi nggak tepat. Memang yang betul adalah yang A kalau seperti itu ya. Coba sampel lagi. 19.190 ke 180. Kan 10.000 sekian ya. Nggak sampai ya. Hampir 9.000 berapa gitu ya. 9.000 berapa. Nah, itu 10% nggak? Kalau ini ke sini 10% nggak gitu ya. Nggak selalu ya. Terus nomor 5. Nomor 5 ini soalnya ini banyak lagi nih. Kebesaran nggak, Mbak? Saya nggak tahu caranya menggeser itu gimana ya di sini. Coba-coba. Oh, ini. Nah, selalu hikayat ini keluar ya. Di mana-mana di tiap soal itu selalu hikayat keluar. Isinya hikayat. Oh, gitu Mbak Tia. Oke, saya berkecil lagi ya, Mbak. Selalu hikayat ini tiap kali tipe soal mesti keluar ya. Dan itu isinya ini apa tergantung dari teks gitu ya. Rata-rata ditanya isi kutipan amanah gitu. Amanatnya apa? Nah, ini pasti akan sedikit banyak sulit akan perlu dibaca banyak ya. Nomor 5 E. Nomor 5 E. Yang lainnya? Mbak Ayu 5E juga. 5E. Ini mungkin teman-teman milih E karena ini ya, di sini ada ini ya ungkapannya ya. Anak dusun, aku ini, hamba ini hanya anak dusun, ayah tidak orang ternama, ibu tidak orang bertuah, gitu kan ya. Datang ke hutan mencari kayu api, tidaknya dan tersesat gitu ya. Oke. Nah, isi kalimat ini, isi kutipan ini hanya ada di paragraf 1 gitu. Nah, paragraf berikutnya ini bagaimana dua paragraf lainnya gitu ya. Nah, harus mewakili keseluruhan gitu. Itu sebenarnya kan hanya ungkapan merendahkan diri ya, merendahkan diri. Coba kalau dibaca di paragraf berikutnya. Di paragraf berikutnya itu tokoh satunya bilang, kamu nggak usah, intinya Anda nggak usah ngomong banyak, nggak usah terlalu menutupi diri gitu loh, ya. Karena bagaimanapun ini, bagaimanapun disembunyikannya,
ini meskipun dalam lumpur dia tidak akan pudar gitu. Antara D dan E. Seorang pemuda masuk ke rimba raya memakai pakaian orang dusun dan mukanya bercahaya, memancarkan sinar saat bertemu putri raja. Bagaimana? Itu kalau kesan secara keseluruhannya ya, kesan secara keseluruhannya ini ada yang menyamar gitu kan ya, ada yang menyamar terus kemudian tapi seseorang itu tetap tahu gitu loh meskipun dalam penyamaran gitu. Kalau saya berpikirnya itu C. Oh iya, selamat malam Mbak. Waalaikumsalam. Ini kelas kita 8 menit lagi mau selesai nih Mbak. Ya, kalau seperti ini nanti ini ya, intinya teman-teman jangan pernah memilih yang hanya dalam satu paragraf saja, yang harus mewakili kesan keseluruhan dari paragraf ini kan ada 3 ya. Kalau yang ini tadi hanya ada di paragraf pertama gitu ya. Terus yang ini mana yang mengatakan mukanya bercahaya saat bertemu putri raja gitu ini ya. Jadi di sini kan yang dikatakan bercahaya itu kan artinya kan meskipun dia menyembunyikan berpura-pura menjadi orang dusun, tapi tetap nggak bisa dipungkiri bahwasanya dia itu ini seorang anak raja gitu loh ya. Ya itu juga nggak ini nggak begitu jelas Mbak. Intinya dua orang tokoh ya. Itulah memang kelemahan dari hikayat karya sastra lama ya gini nih. Sangat sulit untuk memahami, sangat sulit untuk dipahami ya. Kalau yang ini tadi memang ini ya artinya membingungkan. Saya saat membaca pun ini yang nyamar itu putrinya atau pemudanya itu sendiri juga sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Tetapi dasarnya kenapa kok D ini tidak itu ya? Kalau dari analisis saya membaca ini, di sini saya tidak menemukan ungkapan si pemuda tadi mukanya bercahaya saat bertemu gitu loh. Cahayanya tinggal cemerlang. Ini maksudnya adalah meskipun dalam penyamaran tetap tidak bisa dipungkiri kalau dia itu punya aura gitu loh intinya gitu. Nah, ini cahaya mukanya takkan hilang. Nah, cahaya mukanya itu takkan hilang, tetapi bukan hanya pada saat bertemu gitu maksud saya. Ya, kebetulan dalam cerita ini ya dia memang dalam dua tokoh yang sedang dipertemukan gitu. Ya, nanti ini mudah-mudahan kalau anda ada ada soal-soal yang begini lagi ini ya Mbak tinggal dipilih dari mana yang paling ini aja paling memungkinkan ini yang sesuai dengan teks intinya jangan menyimpang dari teks ya gitu. Terus kemudian yang 6 amanat. Amanat itu berarti pesan ya, inti pesan yang harus disampaikan atau yang terkandung. Nomor 6 apa berarti ya? Nah, nomor 6 nanti ini ya. Nanti apa sama dicoba di rumah ya, sama dicoba di rumah. Uh, nomor 6A. Ya, nomor 6A, betul Mbak, nomor 6A. Kepribadian baik itu akan terpantul pada muka seseorang dalam keadaan apapun, ya. Oke, baik teman-teman ini sudah 5 menit terakhir. Nanti untuk yang soal berikutnya silakan di ini ya, silakan dicoba dijawab. Kemudian nanti insya Allah soalnya juga akan saya upload
entah besok atau sebelum hari Senin ya. Nah, ini ada gurindam ya, teman-teman ya. Selalu gurindam ini muncul ya kan? Di soal-soal kemarin tuh gurindam muncul. Nah, ini saya sudah rangkumkan ini untuk Anda, saya himpunkan dari berbagai sumber ya. Ya Mbak, ini soal yang ketiga. Kan kita kemarin sepakat bahwasanya kuisnya itu 3 kali untuk satu termin ya. Ini kan Senin depan ini kan terakhir satu termin bulan Februari kalau nggak salah Februari Maret ya. Maka yang menjadi istilahnya untuk kuis yang ketiga adalah Anda melanjutkan mulai dari nomor 7 sampai selesai ya. Nomor 7 sampai selesai ya. Seperti kemarin ditulis tangan dengan semuanya ditulis tangan, jangan pakai Word ya. Kalau pakai Word semua gitu. Tapi saya minta tulis tangan aja, saya biar gampang ngoreksinya ya. Terus kemudian hurufnya kalau bisa ya kayak kemarin kayak seperti yang itu 1 sampai 10 gini ya. Jangan panjang-panjang ke bawah. Itu juga agak menyulitkan dalam mengkoreksi juga ya. Nah, ini gurindam teman-teman, ini gurindam selalu keluar ya. Hampir ada yang tapi berbeda-beda. Nah, mengapa disebut gurindam 12? Ya, ini saya jelaskan. Gurindam 12 itu karena dia ada 12 pasal ya. Ini cirinya gurindam. Nah, ini pasal 1 sampai pasal 12 ada, dan ini di bawahnya saya carikan juga maksud dari tiap masing-masing. Nanti barangkali sempat kalau dibaca, sehingga nanti ketika misalnya ada keluar begini, barangkali ini. Ya meskipun kadangkala bisa kita tebak dari ininya ya, tapi kadangkala ada yang sulit kita tebak ya. Oke, baik ya. Uh, itu dulu ya pertemuan kita malam ini. Terima kasih untuk atensinya semua, terima kasih untuk kehadirannya semua. Nanti kita masih bisa bertemu di hari Senin untuk termin yang pertama sebelum Anda break seminggu kalau nggak salah ya. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari malam ini, dan ini ya, selamat melanjutkan ini apa istilahnya belajar lagi dengan kelas berikutnya. Sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.